Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul yang di PDF saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen perjalanan. Tahukah kamu dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk perjalanan ke luar negeri? Kira-kira apa ya? Yuk kita bahas. Unvaluable travel document. Ini adalah dokumen perjalanan yang tidak memiliki nilai atau harga. Yang pertama, paspor. Yang kedua, fiskal. Yang ketiga, visa. Yang keempat, health certificate atau sertifikat kesehatan. Yang kelima, exit re-entry permit. Apa sih yang dimaksud dengan paspor? Yuk kita bahas. Jadi, paspor adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari suatu negara untuk mengadakan perjalanan antar negara. Jadi, buat kalian yang mau berpergian ke luar negeri, harus punya paspor ya. Nah, jadi paspor itu nggak cuma satu loh. Ternyata paspor itu ada 9. Yang pertama paspor biasa, yang kedua paspor dinas, yang ketiga paspor haji, yang keempat paspor untuk keluarga, yang kelima paspor diplomatik, yang keenam paspor untuk orang asing, yang ketujuh paspor pelaut, yang kedelapan surat perjalanan laksana paspor, dan yang terakhir itu paspor khusus. Nah, yang pertama ada paspor biasa, paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat untuk warga negara yang akan berpergian ke luar negeri dengan tujuan pribadi serta tidak dalam rangka tugas pemerintah. Nah, yang kedua itu ada paspor dinas. Paspor dinas yang diberikan kepada aparat atau pegawai pemerintah yang akan menjalankan tugas-tugas kedinasannya ke luar negeri. Yang ketiga, paspor haji, paspor khusus yang digunakannya untuk keluar masuknya ke Arab Saudi, gunanya untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Nah, jadi biasanya paspor haji itu hanya digunakannya untuk melakukan haji atau umroh. Nah, selanjutnya ada paspor keluarga, itu paspor keluarga dikeluarkan dan diberikan untuk suami, orang tua, serta anak-anak yang belum dewasa. Nah, yang kelima ada paspor diplomatik, dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden RI untuk menjabat pemerintah yang menjalankan tugas-tugas diplomatik seperti penjabat, kepresidenan, kementerian, dan lain-lain. Paspor untuk orang asing, paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Paspor ini berlaku untuk 1 tahun. Yang ketujuh, ada paspor pelaut, paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negara yang bertugas sebagai anak buah kapal pelaut yang dalam tugasnya sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang kedelapan, surat keterangan laksana paspor. Surat keterangan untuk warga negara di daerah perbatasan antar negara seperti Kalimantan Barat dengan Malaysia. Nah, jadi biasanya yang rumahnya ada di perbatasan antara Malaysia itu harus mempunyai surat keterangan laksana paspor. 9, ada paspor khusus. Paspor untuk penjabat PBB. Nah, itu ada 2 macam. Yang pertama, penjabat tinggi PBB, dan yang kedua untuk staf PBB. Nah, selanjutnya kita akan bahas visa. Visa itu apa sih? Nah, jadi visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara atau perwakilannya sebagai tanda diperkenankannya seseorang dari negara lain memasuki wilayah negara tertentu dengan jangka waktu dan keperluan tertentu. Nah, jadi ini jenis-jenis visa. Visa juga banyak loh jenis-jenisnya. Jadi, yang pertama ada visa diplomatik, yang kedua visa dinas, yang ketiga visa biasa. Jadi, visa biasa itu terbagi-bagi lagi jenisnya. Ada visa transit, visa kunjungan wisata, visa pelajar, visa pekerja, visa pelaut, visa kunjungan usaha, visa kunjungan sosial budaya, visa berdiam, atau tinggal sementara. Nah, selanjutnya jenis-jenis visa. Yang pertama, visa diplomatik. Visa yang diberikan kepada penjabat, pemerintah, duta besar, konsul jenderal. Yang kedua, visa dinas. Visa yang diberikan kepada seseorang memasuki suatu negara tertentu untuk keperluan dinas, untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Nah, selanjutnya jenis-jenis visa biasa. Yang pertama ada visa transit, izin memasuki wilayah negara yang sedang dalam perjalanan dan melakukan persinggahan pada suatu kota di negara tertentu. Jangka waktunya 5 hari. Yang kedua, visa kunjungan wisata. Visa yang diberikan dengan tujuan untuk melakukan perjalanan wisata, masa berlakunya tidak lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, visa pelajar. Visa yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan belajar di luar negeri. Yang keempat, ada visa bekerja. Visa yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan bekerja di luar negeri. Visa yang kelima, visa sea atau air staff. Visa yang diberikan kepada pelaut atau awak pesawat. Visa kunjungan usaha. Untuk orang asing yang berkunjung ke Indonesia dengan bermaksud melakukan usaha di bidang perdagangan. Masa berlakunya 6 bulan. Visa kunjungan sosial. Visa untuk orang asing yang mempunyai keperluan sosial. Masa berlakunya 30 hari. Yang terakhir, visa berdiam sementara. Visa yang diberikan untuk orang asing yang berdiam selama di Indonesia. Pihak yang diberikan berupa tenaga ahli asing, orang asing yang bekerja untuk kerohanian atau keagamaan, orang asing yang bekerja untuk lembaga penelitian pendidik, mahasiswa atau pelajar yang datang ke Indonesia, orang asing yang bekerja sebagai pekerja sosial, orang asing yang bekerja sebagai koresponden kantor berita asing di Indonesia. Yang ketujuh, orang asing yang bekerja sebagai pelatih olahraga. Saya Siti Anissa Fauzia dari kelas 10 Kecantikan. Terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.